Aku belum pernah melihat supir taksi online yang begitu kejam. Seorang pria memasukkan wanita mabuk ke dalam mobil. Tubuh wanita itu terlihat menggeliat, pasti dia sangatlah mabuk. Pria itu memberikan banyak tips kepada si pengemudi dan memintanya untuk membawa wanita itu kembali ke apartemennya. Wanita itu menangis dan tersedak air matanya di dalam mobil. Dia sangat sedih dan menderita karena pengalaman yang ia alami 10 menit yang lalu. Supir mengamati bahwa wanita itu tidak berpakaian. Sang supir pun mengubah rutenya dan membawa wanita itu ke rumah sakit. Dia lalu mengetuk pintu pelanggan yang memesan dan berbohong bahwa dia tidak cukup memberi tips untuk bensin. Ternyata hal itu hanya untuk mengecek beberapa orang yang melakukan hal tersebut adalah orang kaya. Mereka tidak peduli untuk memberikan tips lebih banyak. Salah satu orang bahkan mengeluarkan kartu hitamnya dan menyuruh sang supir untuk bersantai sejenak. Rupanya dia meremehkan supir tua itu. Sang supir pun mengatakan bahwa wanita tadi berada di rumah sakit sekarang. Mereka tidak hanya membius wanita itu, bahkan mereka menyerangnya secara bergiliran. Dan sang supir mencoba memberikan mereka kesempatan untuk mengakui kejahatannya. Tetapi sang supir menyadari bahwa dia sedang berada di dalam masalah. Salah satu dari orang kaya itu mengunci pintu dan bersiap untuk menutupnya. Sang supir lalu menekan timer pada jam tangannya dan dia akan melakukan kebiasaan yang dulu dia lakukan. Dan dia membereskan orang-orang kaya itu hanya dalam waktu 29 detik. Bahkan orang terakhir ini terlihat sangat ketakutan. Sang supir memintanya untuk menyerahkan diri kepada polisi. Ternyata sang supir ini adalah agen terbaik CIA. Lelah dengan kehidupannya yang sebelumnya, dia pun memalsukan kematiannya sendiri dan pensiun. Dia datang ke kota Boston untuk hidup tenang. Sekarang dia bekerja di sebuah mall besar, tetapi di hari pertama dia bekerja, ada seorang perampok yang mencoba merampok mall itu yang membuat sang kasir gemetar. Mike melangkah maju dengan tenang, lalu ia mengeluarkan uang yang diminta oleh pria itu. Namun begitu menyerahkan semua uangnya, perampok arogan itu melihat cincin di tangan sang kasir. Tanpa sadar wanita itu memilih menolak karena itu hadiah satu-satunya yang ditinggalkan oleh ibunya, yang membuat situasinya segera menjadi lepas kendali. Mata Mike seketika berubah menjadi jahat, tetapi ia melihat dua anak kecil yang mencoba memasuki mall itu dan dia takut menyakiti orang yang tak bersalah. Namun dia berhasil mengingat tato leher dari perampok itu. Dia lalu menyuruh sang kasir untuk memberikan cincin itu kepada sang perampok. Setelah mendapatkan cincin itu, pria itu melarikan diri dari tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Mike mengikutinya secepat mungkin dan menghafal plat mobil pria itu, mengambil sebuah palu dari mall tersebut, dan segera setelah itu keesokan harinya, kasir membuka kasir lagi dan dia telah melihat cincinnya yang telah dirampok itu kembali. Dan Mike lah yang melakukannya setelah